Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahiri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, di tengah-tengah kita hadir Wakil Bupati Gus Bara, tepuk tangan untuk beliau, jajaran Forkompinda, yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka ruahan dan puncak 1 abad Nahdlatul Ulama Desa Mendali yang bertempat di depan pendopo Desa Medali yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Mojokerto rahimakumullah. Beliwingko bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Mojokerto yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Sampai hotel jam 6 langsung berangkat ke Jombang. Baru selesai setengah 10 lanjut ke Mojokerto. Tapi hati saya bahagia. Kenapa? Karena jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau sedih namanya jatuh tempo. Saya itu mulai ngaji sudah dari 23 tahun yang lalu. Ratusan bahkan ribuan puluhan ribu panggung yang sudah saya hadiri. Hari ini minimal 1 bulan 120 panggung. Kalau setahun itu lebih dari 1.300 kali. Kamu mesti batin amplope oke. Kamu jangan ngomong amplop sama saya. Saya nggak pernah terima amplop karena yang terima asisten saya. Nah, pertanyaannya begini, Gus, nopo mboten capek? Oh jelas capek. Apa tidak lelah? Jelas lelah. Tapi ingat Bapak Ibu, kenapa saya terus jalan? Nah, kalau ngomong, jenengan tadi bilang, oh karena cari duit, oh salah. Kalau saya cari duit, sekian banyak perusahaan yang nawari saya jadi komisaris. Termasuk ada BUMN, tapi saya nggak tertarik. Padahal jadi komisaris itu Pak, seminggu masuknya cuman sekali, sebulan cuman 4 kali, uangnya banyak. Tapi saya itu nggak ada potongan untuk jadi pejabat. Saya kemarin dilamar partai untuk menjadi calon gubernur Lampung. Karena kebetulan saya lahir di Lampung. Gus, mbok tahun 2024 nyalon gubernur. Semua biayanya saya yang tanggung. Saya jawab tidak. Kenapa? Karena saya tahu potensi saya. Makanya tadi siang saya tanya sama Gus Bara, Gus, sak janjane jenengan iku dadi wakil bupati karepmu napa karepe Abah? Ternyata Gus Bara ini anak yang birrul walidain, yang taat dengan orang tua. Saya tanya, lah jenengan kon milih, sak janjane kon milih dadi ning pondok pesantren apa wakil bupati? Dijawab bupati mawon Gus. Milihnya di pesantren. Kenapa jadi wakil bupati? Karena didhawuhi sama Abah Yai Asep. Artinya beliau anak yang taat dengan orang tua. Ketika ada tawaran ke saya, Gus Miftah mau nggak jadi gubernur Lampung? Oh enggak, kenapa? Saya mikir, kalau saya tinggal di birokrasi seperti Gus Bara,
maka gerak langkah saya terbatas. Kalau saya jadi gubernur Lampung, saya tidak bisa ketemu dengan ibu-ibu medali. Saya lebih bahagia dengan cara komunikasi seperti ini. Pengajian malam-malam duduk apa adanya, ikhlas. Ketemu Gus Miftah jam setengah 11, dandan dari jam 5 sore. Biar kelihatan menarik, mata saya melirik, sudah tua pakai jilbab pink. Artinya apa? Semuanya punya kapasitas masing-masing. Termasuk bagaimana cara membahagiakan orang lain. Ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Malam hari ini saya datang untuk membawa manfaat. Salah satunya apa enggak bersyukur jadi orang medali? Bikin acara dadakan, diculik sama Gus Bara, sudah amplopnya murah dinyang, masih masuk TV. Alhamdulillah. Itu semata-mata karena cinta. Makanya ini jomblo-jomblo kamu santai saja. Kamu yakin punya cinta? Ingat, kamu gak usah khawatir jadi orang jomblo. Kenapa? Besok di alam kubur yang ditanya siapa Tuhanmu, bukan siapa pacarmu. Lah. Saya kemarin punya santri kurang ajar, Pak. Saya tanya, kamu kalau mati siap? Oh siap. Ditanya malaikat, jawab. Kalau kamu ditanya, man robbuka? Saya jawab, kamu nanya. Nah, tua ya lucu lagi Pak Kiai. Ada yang tua, kamu mati siap? Siap. Kalau kamu besok ditanya malaikat, oh saya siap Kiai, sudah saya persiapkan. Kalau kamu ditanya siapa Tuhanmu? Akan saya jawab. Kalau kamu ditanya siapa nabimu? Akan saya jawab, Muhammad. Kalau saya ditanya siapa? Apa kitabmu? Akan saya jawab Al-Quran. Bisa baca enggak? Enggak, matane aku. Nah. Ahabun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak manfaatnya. Apa manfaat yang bisa kita berikan? Gus Bara memberikan manfaat dengan mengambil jalur sebagai wakil bupati. Ini tepat pilihannya bagi saya. Kenapa? Kiai Asep itu kiai terkenal. Kiai Asep itu kiai besar. Artinya apa? Anaknya kayak Gus Bara ini beban psikologis. Karena untuk jadi seperti bapaknya berat. Makanya untuk jadi seperti bapaknya nggak bisa, akhirnya milih jadi wakil bupati. Berat loh Pak. Untuk bersaing seperti Kiai Asep. Di mana-mana Kiai Asep itu saya sebut, Bu. Kenapa? Karena saya menggambarkan bahwa kiai itu berbeda-beda karena berangkat dari warisan Nabi yang berbeda-beda. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Kiai alladzina hum warasatuhum. Kiai itu pewarisnya para nabi, jumlahnya banyak, maka warisannya juga beda-beda. Maka kiai juga kelebihannya beda-beda. Ada nabi diberikan mukjizat oleh Allah kelebihan menjadi raja, Daud. Begitu turun kepada kiai, ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Daud menjadi presiden. Siapa? Gus Dur. Jadi wakil presiden. Siapa? Jadi wakil bupati. Siapa? Gus Bara. Warisannya Nabi Daud. Ada nabi kaya, Sulaiman. Begitu turun kepada kiai, ada kiai yang ditakdir kaya mendapatkan warisan Sulaiman, Kiai Asep, Sugiye Raumum. Kalau saya datang sowan pasti dikasih sarung BHS. Kalau ke medali Wadimor. Ada nabi ditakdir oleh Allah sebagai nabi yang paling gagah. Namanya siapa? Musa. Begitu turun kepada kiai, ada kiai yang mendapatkan warisan Nabi Musa dengan kegagahannya. Siapa? Gus Maksum, pendekar pagar Nusa. Ada nabi ditakdir oleh Allah cerdas, Nabi Khidir. Cerdasnya minta ampun. Begitu turun, ada kiai cerdas. Ada Kiai Said Agil Sirot, cerdas. Gus Baha, Gus Koyum, Kiai Marzuki Mustamar, cerdas.
Ada nabi ditakdir tampan, nabi tertampan, Nabi Yusuf. Begitu turun, ada kiai mendapatkan warisan Nabi Yusuf tampan. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Nah, untuk angfa'uhum linnas, falikulli syai'in pak-pakun. Semua orang punya pak-pak masing-masing. Paknya Gus Bara jadi wakil bupati, memberikan manfaat dengan cara menjadi seorang birokrat. Bagaimana beliau berdakwah? Dengan tanda tangan dan kebijakan. Bagaimana beliau berdakwah? Dengan itikat untuk mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana beliau berdakwah? Berusaha semaksimal mungkin supaya Mojokerto tidak ada jalan berlubang. Betul? Itu dakwah. Dan alhamdulillah Mojokerto jalannya bagus-bagus. Amin Allahumma. Saya kadang-kadang kalau ke daerah Pak lihat jalannya, ya Allah. Kadang-kadang serasa dihantam ombak tanpa air. Geluduk. Ini kelihatannya daerahnya kaya, kenapa jalannya banyak berlubang? Itulah bedanya daerah dengan Jakarta. Kalau daerah banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Saya pernah Gus jalan di satu kabupaten kaya, jalannya jelek banget. Sopir saya bilang begini, Bah, ini yang rusak jalan ini adalah mobil truk, dump truk, mobil-mobil besar, tronton. Saya bilang, kok salah gimana Bah? Salah, yang rusak jalan tuh bukan truk, bukan tronton, tapi mobil mewah. Loh kok bisa Bah? Iya, karena uang yang seharusnya untuk membangun jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah. Rakyat suruh bayar pajak, malah dikorupsi sama pejabat untuk beli Rubicon. Makanya kita tetap harus bayar pajak dengan taat. Kenapa? Karena banyak pegawai pajak yang belum punya Rubicon. Saya begini ya, tetaplah negara ini bisa berkembang karena pajak. Ayo, jangan hanya gara-gara satu kasus orang korupsi duit pajak, kemudian kita memboikot pajak. Pemerintah yang korupsi, pejabat yang korupsi wajib dikasih peringatan, iya. Tapi bukan berarti kita harus pembangunan tetap harus berlangsung, betul? Karena banyak jalan yang masih harus dibangun, banyak sarana yang harus masih dibangun. Maka mohon maaf, tetap menjadi warga yang baik. Dia maling duitnya rakyat, dia yang akan bertanggung jawab. Tapi hari ini saya sampaikan, tolong para pejabat bersimpati. Rakyat banyak yang miskin, nggak bisa makan, anaknya nggak bisa sekolah, sakit nggak bisa berobat, kadang-kadang pakai BPJS juga tidak diterima, betul? Maka yang kami minta sama pejabat satu, janganlah mengumbar kemewahan di hadapan rakyat. Sing sederhana saja, rasa kemayu. Kami akan menjadi rakyat yang senantiasa taat kepada aturan pejabat, aturan pemerintah. Tetap membayar pajak. Jangan pernah engkau sakiti hati rakyat dengan hidupmu yang bermewah-mewahan, betul? Saya selalu bilang, pejabat ingat, harta kekayaan itu seperti celana dalam. Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Loh, bener kan? Kue oleh duit, boleh punya uang tapi nggak usah dipamerkan. Harta itu seperti celana dalam. Celana dalam itu boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, untuk ngerem nafsu itu kita diingatkan, kamu itu yang dilihat itu bukan seberapa kamu kaya, bukan seberapa tinggi pangkat dan jabatanmu, tetapi seberapa manfaat yang kamu berikan. Memberikan manfaat kepada negara dengan membayar pajak dengan rutin, wajib pajak. Coba apa sih sekarang nggak dipajak Ibu? Semuanya dipajak. Betul? Motor pajak, mobil pajak, tanah pajak, rumah pajak, makan di restoran pajak, parkir motor pajak, ngising ning SPBU pajak. Ini menunjukkan bahwa warga Mojokerto insya Allah taat pajak, betul? Tolong pejabat memberikan manfaat kepada rakyat. Dengan apa? Tidak usah korupsi, tidak usah bermewah-mewahan. Maka saya selalu bilang, Gus Bara, jadi pejabat itu mendingan sumaker, jangan kermasu.
Apa bedanya sumaker sama kirmasu? Sumaker itu sugih maca kere. Kalau kirmasu, kere maca sugih. Pertanyaan saya, kalau orang medali banyak yang sumaker apa kirmasu? Kirmasu, kere maca sugih. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya kembang-kembang. Bu Camat meneh. Kalau manusia yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling bermanfaat. Kemudian dilanjutkan, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Ketika kamu bisa memberikan kebahagiaan di hati orang Islam untuk menghilangkan dari segala keruwetan, dari segala kesedihan. Makanya kalau mau membangun medali, mau membangun Mojokerto, jadilah orang yang bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain sehingga menghilangkan kesedihan-kesedihan di dalam hatinya. Kalau hari ini banyak lurah kepala desa demo di Jakarta minta perpanjangan masa jabatan, alasannya supaya mengurangi konflik horizontal. Lurah tak kasih nasihat, ndi lurah iki? Iki lurah toh iki. Mau wakil bupati lanjut camat, sekarang roasting lurah. Pak Lurah langsung pikir, aduh kok perasaanku nggak enak ya. Pak Lurah, ini baru permulaan. Kayaknya kalau permulaan itu begitu menyakitkan, tapi nanti insya Allah di akhir lebih menyakitkan. Coba Pak Lurah, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tadkhuluhu ala muslimin taksifu anhu kurbatan. Amal yang paling disukai oleh Allah itu adalah memberikan kebahagiaan. Konteksmu sebagai lurah memberikan kebahagiaan kepada rakyat. Supaya apa? Rakyatnya hilang kesedihan dan keruwetannya. Ini adalah misi lurah, memberikan kebahagiaan kepada warga Medali. Nah, bukan kok malah sibuk demo minta perpanjangan masa jabatannya apa? Supaya warganya tidak konflik horizontal. Kalau kamu pengen warganya rukun, gak ada konflik, gak usah demo minta perpanjangan masa jabatan, tapi rajin ngundang pengajian. Betul Bu? Alasannya untuk menghindari konflik. Ternyata setelah saya lihat alasannya bukan itu. Kenapa lurah-lurah demo ke Jakarta? Karena minta perpanjangan masa jabatan, karena modalnya belum balik. Maka dari 6 tahun minta menjadi 9 tahun. Pak Lurah 6 tahun petelung periode. Kalau di total sudah 18 tahun. Ono kok orang terima. Wingi melu demo Pak Lurah. Oh tenan. Malah jadi orator. Sampai MII dilawan. Taksifu anhu kurbatan, menghilangkan keruwetan-keruwetan warga. Kemudian dilanjutkan apa? Au takdi anhu dainan. Pribadi yang amalnya disukai oleh Allah. Kalau ada orang berhutang, sebisa mungkin kita bantu. Itu baru keren. Kok dadi lurah woro-woro. Sing diutang mang moro nggen omah kula. Dibayari Pak Lurah, ora, terus nangis bareng. Mohon bersabar Pak Lurah. Ini adalah ujian. Langsung bahasa TikToknya tenang. Au takdi anhu dainan. Orang yang berusaha membantu orang lain untuk membayar hutangnya. Saya itu paling nggak suka urusan utang. Saya utang nggak mau, ngutangi juga males. Mendingan saya bantu sebisa mungkin, semampunya. Kalau ada jamaah datang ke pondok, Gus, saya pengen utang, nanti 2 bulan lagi saya bayar. Orang itu kalau hutang wajahnya melas, disuruh bayar, males. Betul?
Orang itu kalau mau hutang Bu, yang ngutangi dianggap sebagai malaikat penolong, betul? Tapi begitu yang ngutang ditagih, wajahnya lebih menakutkan daripada malaikat maut. Lah utang raine luwih manis tinimbang madu, lah ditagih luwih medeni tinimbang Israel. Dan biasanya Gus, hubungan silaturahmi itu rusak hanya gara-gara utang piutang. Saya nggak mau ngutangi, mending bantu. Gus, saya utang 1 juta, sudah kamu nggak usah utangnya, tak kasih 300.000. Loh, kamu pengajian ono kotak infak, dompetmu 100.000, 50.000, 1.000. Sing mau cemplungnya 100.000 apa 1.000? Wargamu lho. Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, selawatan yuk. Ben berkah. Hei, orang mangan-mangan cangkemnya ayo selawatan. Supaya jadi pejabat orang kebablasan, jadi rakyat juga nggak terlalu sedih. Iling-iling pesan Mbah Hamid Kajoran Bang ini ono loro. 1 Mbah Hamid Pasuruan, 2 Mbah Hamid Kajoran Magelang. Ini semuanya min auliyaillah. Apa pesan Mbah Hamid? Wong urip ning ngalam donya iku ngono mung sedelo bodo asor apes ino awan bengi dosula bodo asor apes ino awan bengi dosula salatullah Rasulillah Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin. Desa medali ngundang Gus Miftah, Pak Lurah lumayan gagah ana gajah adus ning beli najan gagah manuke. Kayak bojone kayak, ya insyaallah. Sing lanang rupane pas-pasan, sing wedok ayu. Sesuk sing lanang masuk surga karena bersyukur, istrinya masuk surga karena bersabar. Lurahnya masuk surga karena bersyukur punya istri cantik. Istrinya masuk surga bersabar karena duwe bojo kaya ngene. Kok geding aku? Dolan ning sawah adus ning kali. Kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji. Okeh rondo sing njaluk diajari ngaji. Kok ngawur to cangkeme? Emangnya aku cowok apaan? Kan aku takut mau. Oh no lo, ben ra konflik iki diundangi Gus Miftah, ora demo ning Jakarta. Wah, ayane demo ning Jakarta iki anune napa? Orasine. Ini adalah keinginan rakyat. Jawab, rakyat sing ngendi to, Cuk? Cuk aku ngono. Wayane keinginan rakyat. Jan. Lurahe batin, kiai ini bajingan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo sholawat ngombene susu, ibu camat awake lemu. Rasa ngoni boleh? Ora. Maaf ya Le ya. Kita berada di atas panggung yang sama.
tapi dengan amplop yang berbeda. Tenan. Sangoni iki lho Pak Lurah, bocah-bocah lho. Ini Pak Lurah beres, wah beres. Lalu ala Nabi Muhammad. Piye cek bikin selawatan? Wes ini ayo main Pak Lurah, ayam. Bawa HP apa enggak? Coba semua flashnya dihidupkan. Ini lebih bersinar, medali lebih mendapatkan ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah. Amin. Ya semuanya HP-nya diangkat. Sing nguripe flash HP kancane Gus Miftah, flash HP kancane Samsudin. Ah tenan. Semuanya diangkat. Ayo sing buri-buri kae. Mosok mung loro tok. Diangkat. Yo, kayak lampune kae iso dipateni ra kae. Lah ora usah pateni lurahe pateni. Sakit Bu Kades. Semuanya diangkat. Mereka pun di Pak Lurah. Nah, nanti HP-nya digoyangkan ke arah ngulon dulu ya. Semuanya diangkat yang tinggi. Ayo semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Salamullah kau sarang-sarang sing banter untuk maca salatullah salamullah Jurupati lira-lire marang sira. Malaikat Jurupati lira-lire marang sira. Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah salamullah ala yasin. Godeng lire malaikat arep jabuk nyawa sira. Gone jabuk tangan teni dawuhe kang maha mulya. Gone jabut tangan teni dawuhe kang maha mulya. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah. Allah sadiqul Allah sadiqul sawise didhawuhi banjur tandang karo kondo. Aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya. Aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya. La ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah. Allah sadiqul Muhammadur Rasulullah. Yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing nemu, wis ana sing ning kubur rasane lara. Anak bojo ra tau ndonga
tangisan anak bojo rebutan warisan. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin Muhammadur Rasulullah shadiqul hadrah berhenti jamaah sing bangga. La illallah hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin Muhammadur Rasulullah. Sepindah malih dengan kalimat la ilaha illallah insyaallah masuk surga tanpa hisab. Amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Minum kopi rasanya nikmat, beli semangka, beli wingko, dan bersolawat Gus Bara untuk Mojokerto. Gus Bara guys antara senang dan susah. Seneng dongake wong akeh, susah ndarani kampanye. Yo ora kampanye wong ora nyangoni aku kampanye. Ampun matamu ya ora. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi Gus Bara kok geting ya tuh. Endel matamu endel. Kok kurang ngajar lho wargamu lho. Kiai ini endel. Kamu janda ya. Weruh aku. Mesti kayak itu jomblo, kalau kayak rondo kayak jomblo. Camdele, jomblo itu free. Free hatin. Mesake. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kenapa dari ngomongin tadi soal pejabat, soal keduniaan, saya alihkan ke sholawat yang isinya tentang kematian. Maka kita diingatkan oleh Hasanah Nahdlatul Ulama yang sering kita lakukan ketika bulan Sya'ban, yang orang Jawa menyebutnya dengan bulan ruah. Orang mengatakan Sya'banan, kita menyebutnya ruah. Kalau di Jogja namanya sadranan. Ada yang nyebut sadranan. Ruah menjadi ruah. NO itu identik dengan kalimat an. Yasin jadi yasinan. Tahlil jadi tahlilan. Sholawat jadi sholawatan. Kotang jadi loh, niku maksudnya napa to Gus? Engko dhisik. Jangan marah-marah dulu. Kita tuh kan sering Pak dibully. Amaliyah Nahdlatul Ulama. Organisasi yang sudah berdiri tegak 100 tahun hitungan. Karena kalau hitungan Masehi baru 97 tahun. Tapi kalau hitungan Hijriah sudah 100 tahun. Amaliyahnya banyak, pengikutnya banyak, tapi yang membuli juga mereka banyak. Mengatakan kalau Yasin itu boleh, kalau Yasinan nggak boleh. Tahlil boleh, tahlilan nggak boleh. Sholawat boleh, sholawatan nggak boleh. Nggak bisa membedakan antara sholawat dengan sholawat. Bedanya sholawat dengan sholawatan, bedanya tipis. Sholawat itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca kayak tadi namanya sholawat. Yasin itu belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya yasinan. Tahlil belum dibaca. Kalau sudah dibaca namanya tahlilan.
katok belum dipakai. Kalau dipakai namanya katokan. Kotang belum dipakai. Kalau dipakai namanya kotangan. Cawet belum dipakai. Kalau dipakai namanya cawetan. Nah, karena amalan-amalan tadi Pak, itu identik dengan ruwahan. Identik dengan sadranan, sakbanan. Orang-orang itu aneh. Coba sekarang begini, latihan mikir sedikit. Pak Lurah njaluk buahe gorene Pak Lurah. Malah madhep dhewe iki kepiye? Kamu bilang sama Bu Lurah, Bu Lurah, kamu tahu nggak bedanya jeruk sama kamu? Istrimu kan tanya, bedanya apa Pak Lurah? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya ngono. Barang Pak Lurah anggure barang ke lo? Tak wane contoh. 5.000 per biji, alah cangkeme makelar ke lo. Mbak, di depan saya ada anggur, ada apel. Kamu pilih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek suka diapelin, gak suka dianggurin. Iya. Langsung Bu Camat bikin status. Iya. Ngutak HP we. Iya. Iyalah Caca. Nah, saya mau kasih contoh soal tahlilan. Bu. Pak nang ndi jrene? Codot. Wong ngono kae. Muah. Anggur, ini namanya apa Bu? Anggur. Halal apa haram? Ini namanya apa Bu? Jeruk. Halal apa haram? Haram. Kates, halal apa haram? Halal. Mangga, halal apa haram? Halal. Dijadikan satu namanya apa? Iso dadi rujak, iso dadi lotes, iso dadi salad. Pertanyaan saya, ulangi, anggur halal apa haram? Halal. Mangga halal apa haram? Halal. Kates halal apa haram? Jeruk halal apa haram? Dadeke siji jenenge rujaan. Rujaan halal apa haram? Halal. Sholawat sae napa awon? Sae. Maca Quran sae napa awon? Sae. Maca Yasin sae napa awon? Sae. Maca kalimat thayyibah sae napa awon? Sae. Maca tasbih sae napa awon? Sae napa awon? Sae. Didadekke siji jenenge tahlilan. Sae napa awon? Sapa sing ngomong awon? Oh kan Lurah niki junior kula. Iki cah cilik rasa gaya. Bojone ra trimo Kok kamu ngelirik aku? Kamu jangan berpindah ke lain hati. Nah, kalau kita ngomong bulan Sa'ban, niki mungkin kaitannya kali ini. Kan ini acaranya Ruan Pak Lurah ya. Nah, Ruan dalam rangka mangayu bagyo satu abad Nahdlatul. Yang pertama soal bulan Sa'ban. Innama sumiya Sa'ban li'annahu yatasa'abu fihi khairun kasirun lis-shaimi fihi hatta yadkhulal jannah. Kenapa dinamakan bulan Sa'ban? Karena bulan ini di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Kebaikan bagi orang berpuasa di dalamnya hingga ia masuk surga. Milo bulan Sa'ban niki nyuwun sewu karena banyak kebaikan-kebaikan di bulan Sa'ban. Ayat yang bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Ada lagi. Bulan Sya'ban Allah memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa kembali ke Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Ini kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Pertanyaannya, kenapa orang Jawa bukan mengganti,
menyebut istilah Sa'ban dengan ruwahan. Bulan ini kita mau memasuki Ramadan. Menyambut Ramadan itu harus dengan bahagia. Man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu alan niron. Barang siapa bahagia menyambut bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan dari api neraka. Seneng napa mboten ketemu Ramadan? Seneng. Supaya atine niku seneng, maka digawe ruwahan, lak cara wong Jawa diarani sadranan. Sadranan niku sadran. Sadran itu dari bahasa sodron. Sodron niku artinya apa? Dodo. Yang di dalamnya ada kolbun, ada hati. Ritual ruwah disebut sadranan. Soale bulan ruwah ini adalah momentum dandani ati. Dandani ati sing paling gampang niku napa? Ziarah kubur kelingan wong mati. Maka Kanjeng Nabi dawuh, "Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Alasannya napa? Fa innaha tudzakkirul maut wa tuzahidu fid dunya. Karena ziarah kubur itu menjadikan kamu ingat mati dan menjadikan kamu tidak cinta dengan dunia. Kalau mulai cinta dengan dunia, mulai minta jabatan 9 tahun, silahkan banyak ziarah kubur. Tapi ingat, ada 2 amalan yang diharamkan di bulan Sya'ban. 1, orang ziarah di kubur. Haram. Orang ziarah di kubur. Yang benar ziarah kubur. Paham napa mboten? Haram hukumnya orang ziarah di kubur. Haram. Lah iya kok wong ziarah di kubur mati kok piye? Kemudian yang kedua, haram hukumnya mendoakan orang mati. Haram. Mati yo. Haram. Yang boleh mendoakan orang yang sudah mati. Jangan mendoakan orang mati. Saya itu sering membuat kemarin malam tahun baru banyak orang bikin petasan. Dor gitu kan. Kita. Maka saat itu saya membuat fatwa, menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Ya bener kan? Menyalakan petasan di mata ulama hukumnya haram. Jangankan di mata ulama, ning Malang lo jeblok wonge modar kandhani. Apa meneh ning mata ulama haram. Ini kan sebentar lagi mau puasa Ramadan, betul? Biasanya ada ru'yatul hilal, melihat datangnya bulan. Saya usul kepada Menteri Agama, tolong yang mimpin sidang hilal, sidang isbat, perempuan. Kenapa harus perempuan? Karena yang paling paham datangnya bulan adalah perempuan. Lah ya bener toh. Lah wong lanang lah mau ngira-ngira. Oh ya, ini 17 Agustus banyak orang bikin lomba. Salah satunya panjat pinang. Saya bilang haram. Yang benar itu bukan panjat pinang, tapi pinang panjat. Yang benar itu dipinang dulu baru dipanjat. Tambah mumet dah semua. Lu rai mikir apa? Rasa mau pikir, wong kowe gaweane yo manjat wae dadakno. Lurai lemu kok bulurah kuru ya. Katanya lurai susune cocok iki. Nah, Bapak Ibu, tapi orang banyak yang lupa dengan bulan Sya'ban. Dikatakan dalika sahrun yaghfulun nas anhu baina Rajabin wa Ramadan. Wa huwa sahrun yurfa'u fil amal ila rabbil alamin. Fauhibbu ay
yurfa amali wa ana shaimun. Ini bulan sering dilupakan, Pak. Karena bulan ini ada di antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Orang terkesima dengan bulan Rajab karena ada Isra Mi'raj. Orang terkesima dengan Ramadan karena begitu banyak keberkahan. Padahal mohon maaf, bulan ini bulan istimewa yang banyak dilupakan. Mereka lupa bahwa di bulan ini juga banyak kemuliaan. Salah satu kemuliaannya apa? Amal manusia dihadapkan kepada Allah itu terjadi di bulan Sya'ban. Dan Kanjeng Nabi senang ketika amalnya dihadapkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Allah bola-bali matur kali Gus Barok. Gus, napa kok jenengan rajin puasa? Iya, saya itu orang yang sangat cinta dengan puasa. Kenapa? Karena begitu banyak keistimewaan bagi orang yang berpuasa. Makanya besok Ramadan, ayo disambut dengan tenanan. Maka yang jomblo saya ingatkan, berbukalah dengan yang halal. Kenapa? Karena yang manis belum tentu mau dihalalkan. Iya. Jomblo hadroh rungokno. Ingat, berbukalah dengan keluarga. Karena yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Tapi ingat, bulan Ramadan baik jomblo maupun yang sudah punya keluarga statusnya sama. Sama-sama nunggu adzan maghrib. Maka acara bulan puasa yang paling menarik adalah acara adzan maghrib. Coro Gus Barak oleh adzan maghribnya by request. Ndang dicepetke. Bulan puasa itu mau seindah apapun lagu yang dinyanyikan oleh Happy Asmara Yani Inka kalah dengan adzan maghrib. Ya ora apa-apa mau wakil bupati nomor dangdutan ya entuk ya ora apa-apa kok. Nah ya kurang ajare iku mau. Lah ngundang penyanyi dangdut nganggo anggaran kabupaten. Lah ngundang kiai anggaran desa. Gus Bara mulai batin, Gus Naki dancuk tenan nih. Kita nggak boleh lupa dengan kemuliaan bulan Sya'ban ini, Bu. Di sini amal kita dihadapkan kepada Allah dan Nabi sangat suka. Fauhibbu. Saya mencintai ketika amal saya dihadapkan kepada Allah. Wa inni shaimun, dan aku dalam keadaan berpuasa. Makanya untuk menghadapi Ramadan ini atine ditoto tenan. Maka kenapa diselenggarakan namanya ruahan. Eling sing wis mati. Saya itu gara-gara bulan ruah, Bu, saya jadi sakti. Kenapa? Karena saya tahu kapan orang itu lahir, kapan orang itu mati. Dari mana Gus nggak tahu? Dari batu nisan. Karena di batu nisan itu tertulis, umpamane lurah medali. Umpamane soal mati niku kula rawat dia Pak Lurah. Wong Pak Kiai yuswane pinten Pak Kiai? 67. Pak Kiai itu lebih tua dibandingkan Gus Miftah. Tapi ingat, mati itu syaratnya tidak harus tua. Makanya walaupun Pak Kiai itu namanya Pak Kiai Abdul Qadir lebih tua dibandingkan Gus Miftah. Gus Miftah lebih muda dibandingkan Pak Kiai Abdul Qadir. Bisa jadi yang mati Pak Lurah dulu. Itu loh Pak Lurah. Kenapa saya itu nggak berhenti ngaji? Karena an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kebiasaan saya ngaji, bisa jadi mati saya. Makanya kalau saya ngaji di Medali tahu-tahu Israel datang, langsung diumumkan di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang saudara Abdul Qadir. Tak bales Pak Lurah, tak bales. Pak Kiai langsung, waduh kok jadi aku. Udah kita doakan lah Pak Lurah panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri. Tapi aman Pak Lurah ya. Ayo dah Pak Kiai Abdul Qadir juga minta didoakan. Kita doakan Pak Kiai Abdul Qadir masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Loh, surga loh bro, surga loh bro. Surganya di Nabi Muhammad. Maka apa? Bulan Ramadan ini sebagai bulan persiapan.
Maka doa yang paling viral di bulan Rajab dan Sa'ban ini apa? Allahumma barik lana. Ngomong fi marozak tenan tak ajar kowe. Fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana. Hehehe, iki donga goblok. Mau sholawat ra tabuhi. Iki donga tabuhi. Iki aku emosi lho iki aku. Iki munajat donga. Donga kok kelotekan. Engko lak Gusti Allah bengok, tajar lho cok ngono piye kowe ayo. Donga ki sing khusuk malah kelotekan. Langsung malaikatnya batin, iki baru ini donga diringi karo ledek munyuk ngono piye jalan kowe. Iki munajat le, rasa matabi. Rasa terlalu semangat. Amplopmu ora jelas. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ramadana waghfir lana dzunubana wa balighna. Malih muga-muga saged kepanggih kali bulan Ramadan. Amin. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana wa balighna Ramadana waghfir lana. Men ganjil sepindah malih sing luwih khusyuk. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma fi Rajab wa Sya'bana. Amin ya Allah. Firlana dzunubana wa balighna waghfir lana dzunubana. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ngaji ayem kaya ngene kok. Dibid'ah-bid'ah nggih napa mboten? Atine ayem napa mboten? Ayem lah ora melu urun kok. Oke tok rupanya kaya kotak infak kok. Malah tanya kok tahu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ayo sing dereng ziarah kubur, duwe leluhur ndang diziarah apa mboten? Sing duwe sedulur, sing sampun sumare parani. Soalnya nyuwun sewu, kata hadis yang bunyinya bahwa orang itu yang sudah meninggal ketika didatangi oleh saudaranya yang dia kenal di muka bumi, maka dia akan sangat berbahagia. Mila nyuwun sewu, mumpung niki awake dhewe kayak umur panjang. Karena ingat kafa bil mauti wa'idun, telah cukup kematian itu memberi nasihat. Nasihatnya apa? Hari ini kita yang mendoakan orang-orang mati. Mungkin besok gantian kita yang didoakan. Hari ini kita menghadiri pemakaman orang lain. Mungkin besok gantian kita yang dihadiri. Hari ini kita mensolatkan, bisa jadi besok gantian kita yang disolatkan. Maka pesan saya satu, segeralah solat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Laki-laki mati namanya almarhum, perempuan mati namanya almarhumah, banci mati aluminium. Ini Gus Bara kok ono wong model kaya ngene ya Allah.
Halah wong sak elek-elek kaya kula niku nyuwun sewu. Abah Asep niku wong sing ngguyune angel ra umum. Kula ngaji mung guyu ae. Abah Asep. Kaya kula wingi ngaji teng Bumi Selawat Sidoarjo. Gus Ali Masyuri niku lak radi sakit asam urat. Selama asrama merengut ini gitu. Begitu kula ngaji lah ngoplek. Mila ya santri-santri bocah Ansor sing rumangsa ora tek alim gampang wae le. Gus Miftah iki ora alim, tapi cangkeme payu. Saiki akeh wong alim cangkeme ra payu. Paijo. Santai mawon. Soalnya napa? Wong mukmin mau sing amal sing paling apik wa ahabul a'mali ilallah sururun tadkhulu ala muslim taksifu anhu kurbatan au takti anhu dainan. Wong sing nyenengke wong liya. Lah, kula tak dadi wong sing nyenengke mawon, Pak. Ingat, kesenangan bisa dibeli, orang menyenangkan susah dicari. Mila dadi camat sing nyenengke. Lah awakmu lemu iki mau nyenengke bojomu tok. Ngono Bu Camat, bojone njaluk ya diwenehi. Lah kesel ya prasmanan. Pripun prasmanan Gus? Oh Camat bojone njaluk ya diwenehi wae. Prasmanan nggih Pak. Piye kuwi prasmanan? Mang buka dhewe, tutup dhewe. Ngono kuwi baru keren. Lah ora ya bojomu neko-neko kok malah bojone ra diwenehi. Akhirnya nyanyi lagu di Gus Miftah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah. Saben malam jemuah bojoku angel digugah to dibagai terus aku budal patroli banjur metu bengi gugah rondo desa medali. Acur sum. Gugah rondo desa medali untuk diajak ngaji. Pikiranmu gitu. Insyaallah. Sudah rusak matamu kok rusak gitu. Sudah jam 2:30. Kok cepat gitu. Kalau bagi ngaji jam 10 seperapa, saya jam 12 sok cepet gitu. Kowe pengen ngomong hahe. Camat terus guyu-guyu ngundang dhewe. Oh wes ya men kae ya. Pas udan-udan kae nggih. Pas bar Covid nggih. Sak derenge Covid. Ngundang malih kuwi aspirasi warga kuwi. Ini rasa kaya lurai medali, murah, dinyang, ngono kuwi ya aja. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saya tadi di awal membaca satu ayat dalam surat Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Besok kalau kita mati itu yang dilihat cuma apa? Athar, bekas-bekas kebaikannya. Maka Pak Lurah jadi lurah, tinggalkanlah banyak kebaikan. Karena besok kalau Pak Lurah sudah dipanggil yang dilihat adalah kebaikannya. Pak Wakil Bupati sama, yang kan dilihat adalah athar sama, termasuk saya. Makanya Kiai Said waktu itu bilang sama saya di kota Madinah, Gus kamu segera nulis buku. Kenapa Kiai saya harus nulis buku? Karena kalau kamu besok mati yang akan dibaca adalah bukumu. Saya bilang, Pak Kiai kalau zaman dulu Kiai harus nulis kitab. Kenapa? Karena waktu itu belum ada YouTube. Sekarang saya nggak perlu nulis buku. Karena kalau saya besok mati orang medali bisa lihat YouTube saya. Nah, sekarang kok jangankan YouTube, bokong truk lo gambarnya Gus Miftah. Kok bokong truk dodone purel ditato Gus Miftah. Jadi Kiai, ono purel niku ngefan banget kali kula. Banjarmasin, Kalimantan, kula dikirimi foto, nomornya nggak terkenal. Ternyata ono bocah wedok nganggo kotang tok, mriki ono tulisane Gus Miftah. Ndelalah pas aku ndelok ora ono bojoku. Pas aku nganggo kacamata ireng pisan. Jadi mataku mendelik tidak ketahuan. Akhirnya iki sapa? Di WA Gus, saya owner pengusaha klub malam. Ini ada karyawan saya Purul ngefans sama Gus Miftah sampai dadanya ditulisi Gus Miftah.
boleh video call sebentar? Oh boleh, akhirnya video call sama saya. Ternyata benar, ini Gus, dada saya Gus Miftah. Ya Allah, akhirnya dia saya tanya, kenapa kamu tato dada kamu Gus Miftah? Loh, saya mengidolakan Gus Miftah, tapi kan gak harus seperti itu loh. Dulu saya pernah ikut pengajian Gus Miftah di Jogja. Gus Miftah pernah mengatakan, seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintainya. Iya. Kemudian banyak bilang, mungkin kita tidak bisa bersama di dunia Gus, tapi saya yakin karena saya mengidolakan Gus Miftah, dengan tato yang ada di dada saya, di akhirat kita akan bersama ya. Langsung Mbak tak kandani, tato mungkin salah Nduk. Salah pripun Gus? Salah. Kudune mudun dide aku yang ngono. Jos. Oke Pak Kiai Abdul Qadir langsung bayang-bayang ke. Santai Pak Kiai, engko tak duduhi fotone Pak Kiai. Yang akan kita tinggalkan adalah atharnya. Bekas-bekas kebaikan kita. Maka mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meninggalkan bekas-bekas yang baik. Fastabiqul khairat itu bukan memperebutkan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi. Gus Bara menjadi wakil bupati terbaik, Pak Lurah menjadi lurah terbaik, Bu Camat menjadi camat tergemuk. Allah, camate sama kawat teng kabeh to yu. Drijine jempol kabeh. Menjadi yang terbaik. Gak usah rebutan, gak usah eker-ekeran. Semuanya sudah dijatah oleh Allah. Kewajiban kita hanya berikhtiar. Sehingga begitu kita besok mati, yang dikenang adalah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu artinya apa? Orang hidup itu tugasnya hanya membuat cerita. Dan ingat, cerita yang akan dikenang oleh anak cucu kita adalah cerita yang baik. Makanya kalau punya mbah baik, pasti diceritakan oleh cucu-cucunya. Tetapi kalau mbahnya tidak baik, jarang diceritakan oleh cucu. Seorang kan cerita, mbah kumbian sapa jenenge? Abdul Qadir. Sarungnya apa? Wadimor. Gayane BHS. Hilang SE. Dari BH. Ya Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita maksimalkan persiapan di bulan Sya'ban ini. Insya Allah besok kita ketemu dengan Ramadan, bisa mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal makkah wa dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Bapak Wakil Bupati, Pak Lurah, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.